Bab 7. Kedatangan kakek Hartono serta Adelia di panti. Mendengar penjelasan dari sistem AI, Kenzo pun semakin bersemangat karena dirinya tak perlu bersusah payah lagi mempelajari semua skill serta keahlian yang tersedia di dalam toko online. Walaupun harga poin sistem yang dibutuhkan cukup banyak, namun nilainya sebanding dengan kemampuan yang akan ku dapatkan nantinya. Kalau begitu nantilah setelah aku benar-benar membutuhkannya, serta poin sistemku cukup untuk menukarkannya dengan semua skill, serta keahlian yang kubutuhkan. Gumam Kenzo yang langsung mengurungkan niatannya untuk memiliki salah satu dari skill serta keahlian yang ada di dalam toko online. Beberapa saat kemudian, setelah menukarkan poinnya dengan SIM sepeda motor yang dirinya butuhkan, tak butuh waktu lama SIM pun langsung muncul di telapak tangan Kenzo, dan selanjutnya dirinya pun melanjutkan melihat sepeda motor, serta ponsel yang sudah sedari dulu ingin sekali dirinya miliki. Apakah tidak ada kendaraan bekas setengah pakai sistem, dan juga apakah aku bisa meminta sepeda motornya dikirimkan saja langsung ke panti asuhan? Agar tidak menimbulkan kecurigaan bila tiba-tiba muncul tanpa tahu kapan datangnya. Gumam Kenzo. Di toko online hanya ada barang baru tuan dan untuk semua barang pembeliannya. Waktu kedatangan serta alamat penerimanya bisa sistem sesuaikan sesuai permintaan dari tuan rumah. Jawab sistem AI. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu aku membeli sepeda motor yang ini saja sistem. Motor matic ini sepertinya sangat cocok denganku dan harganya juga tak akan membuat orang-orang di panti terkejut karena hanya membutuhkan menukarkan 3 poin sistem saja yang berarti hanya berkisar 30 jutaan. Ucap Kenzo yang telah menentukan pilihannya. Silahkan memilih pilihan warna serta tetapkan waktu dan juga lokasi penerimaan barangnya tuan. Sahut sistem AI. Baiklah, sistem aku sudah mengerti soal itu. Hanya saja kalau aku membeli ponselnya di sini, apakah kartu perdananya tersedia juga di dalam toko online? Tanya Kenzo. Minimal harga barang yang disediakan oleh sistem di dalam toko online adalah lebih dari 0,1 poin atau setara dengan 1 juta dan itu berarti kartu perdananya tidak tersedia tuan. Jawab sistem AI. Oh begitu ya? Lalu kenapa sudah tak ada barang yang nilainya 0,1 poin seperti kemarin lagi sistem? Tanya Kenzo. Itu disebabkan karena jumlah poin yang dimiliki oleh tuan rumah lebih dari 50 poin yang berarti sistem akan secara otomatis menyesuaikan kemampuan penukaran tuan rumah. Namun tuan rumah bisa meminta lagi penawaran harga yang berkisar 0,1 poin hingga 0,5 poin, namun dengan catatan harga penukaran tak lagi dibulatkan oleh sistem. Jawab sistem AI yang langsung membuat Kenzo bingung. Apa yang dimaksud dibulatkan sistem? Tanya Kenzo yang dibuat penasaran. Seperti pembelian sepeda motor tuan rumah barusan, harga normalnya adalah 32 juta atau setara dengan 3,2 poin, namun sistem bulatkan menjadi 3 poin sistem saja karena kelebihan harganya kurang dari 0,5 poin. Jawab sistem AI. Lalu kenapa harga SIM tadi mencapai 1 poin? Apakah harga membuat SIM mencapai 10 juta sistem? Tanya Kenzo kembali. Harga tersebut sudah termasuk biaya perpanjangan masa berlaku menjadi seumur hidup tuan. Jadi Anda tak perlu lagi memperpanjang masa berlaku SIM Anda seumur hidup karena akan secara otomatis diperbaharui oleh sistem nantinya. Jawab sistem AI menjelaskan. Setelah mendapatkan penjelasan dari sistem dan telah membeli semua barang yang dibutuhkannya, Kenzo pun bergegas kembali ke kamarnya lagi untuk menyimpan ponsel baru yang tadi dibelinya dari toko online, serta membersihkan dirinya karena sudah waktunya untuk sarapan. Selamat pagi nak, kamu terlihat tampan sekali pagi ini. Setelan pakaian, jam tangan serta sepatu yang kamu kenakan terlihat mewah sekali dan bau parfummu juga sangat harum. Apakah semua ini harganya mahal nak? Tanya Bunda Yanti saat melihat Kenzo tiba di hadapannya. Nggak mahal kok bun, hanya beberapa puluh ribu hingga ratusan ribu saja. Jawab Kenzo. Ya sudah kalau harganya hanya beberapa puluh ribu hingga ratusan ribu saja. Bunda saranin untuk lebih bisa berhemat. Walaupun punya uang tapi tetap harus berhati-hati serta difikirkan dulu sebelum mengeluarkannya untuk membeli sesuatu. Karena tak mudah mencarinya lagi untuk orang seperti kita. Sekarang sarapanlah dulu. Setelah ini apa rencanamu? Balas Bunda Yanti. Ken sedang menunggu sepeda motor yang baru dibeli Ken datang dulu bun.
Rencananya sambil menunggu usaha baru mulai dirintis, Ken berencana ingin menjadi driver ojek online dulu untuk tambah-tambah penghasilan. Jawab Kenjo menjelaskan rencananya. Bagus sekali, Nak. Bunda sangat setuju dengan rencanamu itu. Daripada terus mencari barang bekas di tumpukan sampah, sebaiknya kamu bekerjalah yang lebih layak lagi agar segera bisa menemukan jodohmu. Usiamu juga sudah pas, bila ingin berumah tangga jadi segeralah serius menata hidupmu dulu lalu mencari pasangan. Balas Bunda Yanti memberikan sarannya. Kalau soal itu nanti saja Bunda difikirkan lagi. Sekarang Ken ingin serius menata hidup Ken serta membantu adik-adik di panti dulu. Masalah mencari pasangan hidup, sedikit pun Ken belum memikirkannya. Jawab Kenjo yang telah duduk di salah satu kursi di meja makan. Ya sudah, terserah kamu saja, Nak. Sekarang makanlah dulu sarapanmu. Balas Bunda Yanti. Beberapa saat kemudian ketika sedang beristirahat selesai menghabiskan sarapannya, karena sepeda motor yang dibelinya akan segera datang. Dirinya pun menunggu di halaman depan panti dengan ditemani Bunda Yanti serta Suster Yasmin yang penasaran dengan sepeda motor seperti apa yang dibeli oleh Kenjo. Tak lama menunggu tepat seperti waktu yang diinginkan oleh Kenjo. Mobil yang membawa sepeda motornya pun akhirnya tiba di halaman depan panti dan seketika saja membuat orang-orang di sana terkejut. Nak, sepeda motormu pastinya cukup mahal, bukan harganya? Apakah uangmu masih nak buat pegangan kamu ke depannya? Tanya Bunda Yanti. Masih ada cukup banyak kok, Bun. Ken membeli sepeda motor ini juga sudah mempertimbangkan ke depannya bagaimana dan juga agar tidak sering bermasalah dengan sepeda motornya saat digunakan nanti. Jawab Kenjo menjelaskan. Suster juga setuju denganmu, Nak Ken. Motor baru lebih nyaman digunakan dan juga agar tak sering bermasalah nanti saat di jalan. Sahut Suster Yasmin. Setelah menandatangani surat penerimaan unit dan juga dokumennya, Kenjo yang tak sabar ingin segera mencoba motor barunya pun langsung menyalakan mesin motornya dan dirinya mencoba sebentar untuk berkeliling di sekitar panti. Ketika Kenjo selesai mencoba motornya, terlihat beberapa mobil mewah memasuki halaman depan panti dan sosok yang dikenalnya terlihat keluar dari dalam salah satu mobil mewah tersebut. Selamat siang, Nak. Apakah kamu masih mengingat kakek? Sapa kakek Hartono setibanya di depan Kenjo. Ini apakah benar Anda kakek yang kemarin hampir kecelakaan itu? Ada keperluan apakah kakek datang ke sini? Apakah kakek ingin bertemu dengan Bunda Yanti pemilik dari panti asuhan ini? Tanya Kenjo yang masih terkejut dengan kedatangan kakek Hartono ke panti asuhan Kasih Bunda. Tidak, Nak. Kakek sengaja datang ke sini memang ingin bertemu denganmu. Sepertinya baru kemarin kita bertemu, tapi penampilanmu sudah banyak sekali berubah. Jawab kakek Hartono yang terkejut melihat perubahan pada diri Kenzo. Belum sempat Kenzo menjawabnya. Terlihat dari dalam salah satu mobil keluar sosok wanita cantik yang seketika saja membuat Kenzo terpesona dengan kecantikannya. Sangat cantik, benar-benar sangat cantik seperti bidadari. Gumam Kenzo dalam hati. Oh ya, perkenalkan dulu. Ini cucu kakek namanya Adelia. Ucap kakek Hartono yang langsung memperkenalkan Adelia pada Kenzo. Perkenalkan, saya Adelia. Kak Kenzo bisa memanggilku Adel saja. Balas Adelia yang langsung berinisiatif mengulurkan tangannya untuk berkenalan. Salam kenal Nona Adel. Kalau begitu Nona bisa panggil saya Ken saja karena sepertinya kita seumuran. Ucap Kenjo yang langsung membalas menjabat tangan Adelia. Ada tamu rupanya. Kenapa tak kamu minta mereka semua untuk langsung masuk, Naken? Ucap Suster Yasmin setibanya di tempat Kenjo, serta yang lainnya berada. Mari silahkan Kek dan juga Nona Adel. Mari silahkan masuk dulu ke dalam. Balas Kenjo yang dengan sopan langsung mempersilahkan semua orang untuk masuk ke dalam panti. Bab 8. Restoran Laut Bintang. Walau masih bingung dengan maksud serta tujuan kakek Hartono serta cucunya datang mencarinya dan bagaimana mereka bisa tahu keberadaannya, Kenzo yang dibuat sangat penasaran berusaha tetap tenang berjalan menunjukkan tempat untuk menerima tamu yang ada di dalam panti. Selamat datang Tuan serta Nona cantik di panti asuhan Kasih Bunda. Perkenalkan, nama saya Bunda Yanti pemilik panti asuhan ini. Mari silahkan duduk Tuan serta Nona cantik.
Ucap Bunda Yanti yang langsung menyambut kedatangan kakek Hartono serta Adelia setibanya di dalam ruang tamu. Perkenalkan sebelumnya nama saya Hartono dan ini cucu saya Adelia. Maaf sebelumnya kalau kedatangan kami ke sini mengganggu Anda serta yang lainnya Bunda Yanti. Terus terang saja kedatangan kami ke sini ada keperluan dengan Nak Kenzo. Selain itu, kami juga ingin memberikan sedikit sumbangan untuk anak-anak di panti dan ini tolong diterima Bunda Yanti. Balas kakek Hartono yang langsung menjelaskan maksud serta tujuannya datang dan juga langsung menyerahkan amplop coklat yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Terima kasih banyak Tuan Hartono. Saya mewakili anak-anak di panti asuhan ini mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang Anda berikan kepada kami. Kalau untuk keperluan Anda dengan Nak Kenzo, bila ada sesuatu hal yang penting untuk dibicarakan silakan saja. Anda bisa menggunakan ruangan ini untuk mengobrol dan saya akan pamit keluar dulu kalau begitu. Ucap Bunda Yanti yang ingin bangkit dari tempat duduknya. Terima kasih sebelumnya tetapi tak perlu Bunda Yanti. Saya ingin meminta izin pada Anda, kalau boleh saya ingin mengajak Nak Kenzo makan siang di luar sekarang. Balas kakek Hartono. Kalau saya pribadi tentunya mengizinkannya Tuan Hartono, tetapi sebaiknya Anda bertanya saja langsung kepada Nak Kenzo bersedia atau tidaknya ikut bersama Anda. Jawab Bunda Yanti. Bagaimana Nak Kenzo? Bisakah kita ngobrol di luar sebentar sekalian makan siang? Tanya kakek Hartono. Baiklah, Kek. Jawab Kenzo yang semakin penasaran dibuatnya namun memilih untuk memendamnya lebih dulu. Karena Kenzo telah bersedia menerima ajakannya. Kakek Hartono pun langsung berpamitan dan bergegas kembali ke halaman depan panti untuk segera berangkat ke restoran. Kamu ikut masuklah ke dalam mobil Adel. Nanti kita akan bertemu lagi di restoran. Ucap kakek Hartono setibanya di parkiran mobilnya. Baiklah, Kek. Jawab Kenzo yang patuh saja dengan pengaturan dari kakek Hartono. Ayo mari Kak Kenzo, masuklah ke dalam mobilku. Sahut Adelia. Baik Nona Adel. Jawab Kenzo yang bergegas masuk ke dalam mobil milik Adel. Melihat kepergian Kenzo serta yang lainnya, Bunda Yanti serta Suster Yasmin pun nampak senang karena Kenzo bisa mengenal baik dengan salah satu orang terkaya di negara Baruna. Sungguh keberuntungan takdir seperti apa yang sedang menunggu Nak Kenzo ke depannya nanti. Bagaimana dirinya bisa mengenal keluarga Hartono salah satu keluarga terkaya, serta terpandang di negara Baruna. Ucap Suster Yasmin. Entahlah Suster, tapi pastinya akan jauh berbeda dari yang sebelumnya. Kulihat Tuan Hartono sangat menyukai Nak Kenzo, dan semoga saja nanti bisa berjodoh dengan cucunya yang cantik jelita itu. Balas Bunda Yanti yang berjalan kembali masuk ke dalam panti. Selama di setengah perjalanan ke restoran, tak ada sama sekali obrolan yang terjadi di antara mereka berdua. Adel yang fokus mengemudi sedangkan Kenzo yang masih malu untuk memulai lebih dulu pembicaraan. Maaf Kak sebelumnya, apakah Kak Kenzo benar selama ini kesibukannya hanya memulung barang bekas? Tanya Adelia yang akhirnya memulai pembicaraan lebih dulu saat berhenti di lampu merah. Benar Nona Adel. Selama ini kegiatan saya hanya memulung barang bekas di tempat pembuangan sampah akhir. Jawab Kenzo. Sekali lagi saya minta maaf Kak Kenzo. Kalau boleh tahu dari manakah Anda mendapatkan setelan pakaian, jam tangan hingga parfum yang Anda pakai sekarang ini? Saya sangat tahu pasti semua yang Anda pakai adalah barang asli dan harganya pun tentunya tak murah. Setidaknya puluhan hingga ratusan juta. Balas Adelia yang sebenarnya sedari tadi dibuat penasaran dengan sosok Kenzo yang tadi malam dikatakan kakeknya bekerja sebagai pemulung. Oh soal itu ya, ini semua murni berkat keberuntungan saya yang sangat bagus kemarin karena tak sengaja bisa menemukan kotak perhiasan yang terbuat dari kayu yang sangat langka dan akhirnya berhasil terjual dengan harga yang sangat tinggi. Maka dari itu saya bisa membeli semua barang mewah ini. Jawab Kenzo yang mencoba meyakinkan Adelia. Mendengar penjelasan dari Kenzo, Adelia pun langsung tenang karena sebelumnya dirinya sempat mengira kalau Kenzo mendapatkan semua barang-barang mewah tersebut dari pemberian kakeknya agar terlihat lebih menarik saat pertemuan pertama dengannya. Lalu setelah mendapatkan uang tersebut, apakah kakak masih akan tetap mengumpulkan barang bekas lagi? Tanya Adelia.
Tidak, Nona. Kedepannya sementara saya akan menjadi driver ojek online dulu sebagai sumber penghasilan saya sampai nanti menemukan usaha baru yang cocok untuk saya mulai. Jawab Kenjo yang langsung menjelaskan rencananya. Memulai usaha dari nol tidaklah mudah, Kak. Pastinya akan sangat sulit serta memiliki resiko cukup tinggi untuk gagal. Apalagi kalau kakak tidak memiliki skill ataupun keahlian di bidang tersebut untuk bisa mengelolanya dengan baik. Balas Adelia. Prinsip saya yang penting usaha dulu, kalau sukses berarti saya berkelas. Jika gagal setidaknya saya bukan orang pemalas, Nona. Jawab Kenjo. Mendengar apa yang dikatakan oleh Kenjo, Adelia pun langsung terdiam karena terkejut sebab kata-katanya hampir sama seperti ayahnya ucapkan tiap kali menasehatinya. Tak lama berselang akhirnya mobil Adelia pun tiba di tempat parkir restoran. Dan tak ada lagi sesuatu hal yang dibicarakan. Walaupun penasaran dengan maksud serta tujuan kakek Hartono mengundangnya datang ke restoran mewah untuk berbicara, Kenjo pun tetap diam memendam rasa penasarannya dan terus berjalan di samping Adelia memasuki restoran mewah Laut Bintang. Restoran ini mewah sekali, pasti akan menghabiskan banyak uang untuk sekali makannya. Apakah uangku akan cukup nanti bila diminta untuk membayar sendiri? Gumam Kenjo dalam hati. Ada apa? Kenapa kakek nampak gugup? Apakah kakak baru pertama kali datang di tempat mewah seperti ini? Tanya Adelia yang melihat Kenjo nampak gugup. Benar, Nona. Ini kali pertama saya datang ke tempat mewah seperti ini. Jadi saya harap Nona bisa maklum bila saya terlihat sedikit gugup dan memalukan nanti. Jawab Kenjo. Dengan senyum manis yang terpancar di wajah cantiknya. Adelia pun langsung terlihat tertarik dan juga seketika saja merasa nyaman ketika melihat kepolosan serta ucapan jujur Kenjo yang selama ini tak dirinya temukan dari laki-laki manapun yang pernah dekat dengannya. Tak masalah, nanti kan kakak akan terbiasa bila sudah sering kali datang ke tempat seperti ini. Marikah kita ke atas saja langsung. Ruangan kita berada di lantai 3 soalnya. Ucap Adelia yang langsung berjalan menuju lift restoran. Saat berada di dalam lift, kembali Kenjo pun terlihat semakin gugup dan keringat dingin langsung keluar dari dahinya karena baru pertama kali dirinya merasakan naik menggunakan lift. Nona, apakah tidak takut berada di dalam kotak ini? Tanya Kenjo. Kakak sangat lucu sekali. Kenapa juga harus takut ketika naik lift? Jawab Adelia yang kembali tersenyum melihat sikap Kenjo. Baru saja pintu lift terbuka. Kenjo pun bergegas keluar lalu menghirup nafas dalam-dalam karena dirinya merasa sesak nafas selama berada di dalam lift. Ada apa denganku, kenapa aku malah merasa nyaman dan sangat senang berada di dekatnya? Bukankah aku melakukan semua ini hanya ingin menyenangkan kakek saja? Gumam Adelia dalam hati saat melihat sikap yang ditunjukkan oleh Kenjo. Maafkan saya, Nona, bila membuat Anda tak nyaman ataupun malu berjalan dengan saya. Jujur saja, saya belum bisa terbiasa berada di tempat seperti ini, apalagi berada di kotak lift tadi. Ucap Kenjo setelah beberapa saat selesai menenangkan dirinya. Saya tak masalah, Kak Kenjo. Saya bisa mengerti soal itu. Mari kita lanjutkan saja lagi pergi ke ruang makannya, bila kakak sudah tenang. Jawab Adelia. Saya sudah tenang sekarang. Mari Nona silahkan berjalan lebih dulu. Balas Kenjo. Dengan dipandu oleh pelayan restoran, mereka berdua pun diantarkan ke sebuah ruangan pribadi yang paling mewah di restoran tersebut dan tak sembarang orang bisa memesan ruangan tersebut. Kenapa kakek Hartono belum tiba? Dan untuk apa memesan ruang sebesar ini bila hanya ingin mengobrol saja, Nona Adil? Tanya Kenjo setibanya di dalam ruangan. Kakek baru ada sedikit urusan sebentar, tetapi nanti beliau pasti akan datang ke sini. Kalau untuk ruangan ini, kakak tak perlu memikirkannya karena restoran Laut Bintang adalah milik keluarga Hartono. Bab 9. Sikap Nyonya Amanda. Mendengar ucapan Adelia kalau restoran Laut Bintang tempatnya berada sekarang adalah milik dari keluarganya, seketika saja Kenjo pun langsung terkejut karena tak menyangka bahwa kakek Hartono yang ditolongnya kemarin adalah orang kaya. Keberuntungan seperti apa lagi yang sedang menungguku nanti? Ternyata kakek Hartono adalah orang kaya. Mungkinkah aku diundang datang ke sini karena akan diberikan hadiah nanti? Tidak.
Tidak, aku tak boleh menerima serta mengharapkannya. Aku ikhlas menolong kakek Hartono kemarin. Gumam Kenjo dalam hati. Beberapa saat menunggu dengan perasaan masih sedikit gugup, apalagi tak ada yang dibicarakan di antara mereka berdua. Tak lama kemudian suasana hening tersebut seketika saja berubah saat kedatangan manajer restoran yang mengetuk pintu sebelumnya, lalu masuk ke dalam ruangan dengan diikuti para pelayan di belakangnya yang datang langsung menyajikan cukup banyak aneka macam hidangan yang seketika saja hampir memenuhi meja makan. Silahkan Nona Adelia serta Tuan, dinikmati hidangan terbaik yang ada di restoran ini. Bila tak ada pertanyaan ataupun permintaan lainnya, saya izin pamit permisi dulu. Ucap manajer Jack. Terima kasih manajer Jack, Anda bisa keluar dulu sekarang. Balas Adelia. Sama-sama Nona Adelia, saya permisi dulu kalau begitu. Jawab manajer Jack yang langsung berbalik dan keluar dari dalam ruangan. Mari silahkan Kak Kenzo. Dicoba dulu makanan terbaik dari restoran kami ini. Ucap Adelia setelah kepergian manajer Jack. Maaf Nona Adel sebelumnya. Sungguh saya tidak bermaksud ingin menggurui Anda Nona, tetapi apakah kita tidak sebaiknya menunggu kedatangan kakek Hartono sampai beliau datang? Bagaimanapun juga tak baik kalau kita mendahului makan lebih dulu kalau yang lebih tua belum datang. Balas Kenjo yang kembali mengejutkan Adelia karena selama ini tak ada seseorang pun laki-laki yang sangat sopan seperti itu. Baiklah kalau begitu Kak, kita menunggu kedatangan kakek dulu saja. Jawab Adelia yang hatinya terasa semakin nyaman berada di dekat Kenjo. Di luar ruangan kakek Hartono langsung tersenyum dan Pak Jordi serta Nyonya Amanda yang mendengarnya pun juga ikut terkejut dengan ucapan Kenjo. Kalian berdua sudah mendengarnya sendiri bukan? Pria seperti inilah yang kuinginkan sejak dulu dan yang pantas untuk cucu kesayanganku. Ucap kakek Hartono. Ini belum bisa membuktikan apapun ayah. Kepribadian seseorang tak hanya dilihat dari kesopanannya saja bukan? Sahut Nyonya Amanda yang masih belum bisa menerima Kenzo menjadi calon menantunya. Kalau begitu kita masuk saja sekarang untuk mengujinya lagi. Balas kakek Hartono yang langsung membuka pintu ruangan. Melihat kedatangan kakek Hartono beserta kedua orang tua Adelia, Kenjo pun langsung berdiri untuk menyapa mereka. Selamat siang Kek, Nyonya serta Tuan. Ucap Kenjo yang langsung menyapa. Siang nak, maaf kita datangnya terlambat. Ada urusan sebentar tadi di luar. Balas kakek Hartono. Tak masalah Kek. Jawab Kenjo. Apakah benar kesibukanmu selama ini mengumpulkan barang-barang bekas? Kulihat pakaian yang kamu kenakan juga tak nampak seperti seorang pemulung dan kulitmu itu bagaimana bisa putih serta bersih begitu? Sahut Nyonya Amanda yang langsung ketus saat pertama kali melihat Kenzo. Huset, pertanyaanmu itu benar-benar tak sopan sekali diucapkan. Balas Pak Jordi yang langsung menyela. Benar itu. Tak ada sopan santunnya sama sekali kamu ini saat menyapa seorang tamu. Ucap kakek Hartono yang langsung terlihat marah. Aku kan cuma sekedar bertanya ya. Karena selama ini yang ku tahu seorang pemulung hanya mengenakan pakaian murah serta berkulit gelap. Balas Nyonya Amanda. Mendengar ucapan Nyonya Amanda yang terdengar ketus serta merendahkan. Kenjo pun tak marah sama sekali karena perlakuan seperti itu sudah sering kali dirinya dapatkan selama ini. Sudahlah, aku tak ingin mendengar ucapan seperti itu lagi setelah ini. Semuanya silakan duduklah dan kita mulai saja langsung makan siangnya. Ucap kakek Hartono yang langsung duduk di tempatnya. Mendengar ucapan kakek Hartono, semua orang pun hanya bisa diam dan segera duduk di tempatnya masing-masing. Ayo nak, silakan dinikmati dulu makanannya. Kenapa kamu hanya diam dan melihat saja? Apa kamu nggak suka dengan menu makanannya? Tanya kakek Hartono saat melihat Kenjo hanya diam tak juga mengambil makanannya. Bukan begitu, Kek. Ken diam karena hanya belum pernah saja menggunakan peralatan makanannya. Jadi Ken sementara melihat dulu bagaimana cara menggunakannya. Jawab Kenjo yang langsung membuat Adelia tertawa. Kenapa malah kamu ketawain? Cobalah kamu bantu ajarkan cara menggunakan peralatan makannya, nak. Sahut Pak Jordi. Baik, Pak. Maaf Kak soal tadi.
Begini caranya Kak Ken. Ucap Adelia yang langsung memperlihatkan serta menjelaskan cara menggunakan peralatan makannya. Melihat kedekatan Adelia dengan Kenzo, Nyonya Amanda pun seketika saja nampak terlihat tidak senang karena dirinya masih tidak rela anaknya bila dijodohkan dengan laki-laki yang derajatnya lebih rendah dari keluarganya, apalagi dengan seseorang yang bekerja sebagai pemulung barang bekas saja. Walaupun nampak tidak senang, namun Nyonya Amanda hanya bisa memendamnya saja karena bagaimanapun juga semua keputusan akhir di dalam keluarga Hartono masihlah kakek Hartono lah yang menentukannya. Beberapa saat belajar, sedikit demi sedikit Kenzo pun sudah mulai terbiasa menggunakan peralatan makannya. Namun masih saja suara peralatan makannya yang saling beradu dengan mangkok serta piring seringkali terdengar cukup keras hingga mengganggu suasana makan yang lainnya. Kamu bisa nggak sih makan dengan tenang? Suara yang kamu timbulkan itu sangat mengganggu sekali tau tidak? Ucap Nyonya Amanda yang langsung membentak Kenzo karena tak bisa menahan lagi amarahnya. Maafkan saya Nyonya. Balas Kenzo yang langsung meletakkan peralatan makannya. Kamu apa-apaan sih, Mah? Kenapa mempermasalahkan hal kecil begitu? Ucap Pak Jordi. Aku kan cuma mengingatkan saja padanya, agar tak membuat suara apapun saat berada di meja makan. Balas Nyonya Amanda. Sudah hentikan. Kamu yang salah Amanda. Kenapa mempermasalahkan hal kecil seperti itu? Nah Kenzo hanya belum terbiasa menggunakan peralatan makannya saja. Kenapa kamu langsung marah padanya? Ucap kakek Hartono yang langsung berteriak marah. Sebelumnya maaf kek. Sayalah yang salah dalam hal ini. Maafkan saya Nyonya serta Tuan, bila membuat Anda tidak nyaman. Ucap Kenzo yang langsung bangkit berdiri menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Tak perlu difikir karena ucapan istri saya tadi. Ayo duduklah dan mari lanjutkan menikmati makanannya kembali. Balas Pak Jordi. Walaupun dirinya kembali duduk, tetapi Kenzo pun tak lagi melanjutkan makannya karena takut mengganggu yang lainnya. Melihat hal itu, Adelia yang mulai bersimpatik padanya berinisiatif mengambilkan sesuatu untuk dimakan Kenzo. Cobalah abalon ini. Ku yakin kakak akan menyukainya dan tentunya kakak tak perlu khawatir mengganggu yang lain. Ucap Adelia yang langsung meletakkan beberapa abalon di piring Kenzo. Terima kasih Nona Adel, tetapi saya benar-benar sudah kenyang sekarang. Jawab Kenzo. Lihatlah aku. Begini kak cara memakan abalonnya. Balas Adelia yang langsung menunjukkan caranya. Karena tak ingin mengecewakan Adelia serta melihat cara memakan abalon yang tak begitu sulit, Kenzo pun langsung mencobanya dan dirinya seketika terkejut dengan rasa masakannya. Menu hidangan abalon di restoran ini adalah menu favorit para pengunjung dan rata-rata pengunjung yang datang ke sini pasti memesan menu ini. Ucap Adelia yang mencoba mencairkan suasana. Rasa kerang ini benar-benar sangat enak Nona. Pantas saja menjadi menu favorit para pengunjung restoran. Balas Kenzo. Ayo nak, cobalah lagi abalonnya. Ucap kakek Hartono yang ikut mengomentari. Sudah cukup kok kek, Ken sudah kenyang. Balas Kenzo yang ingin menghindari masalah karena tahu kalau Nyonya Amanda tak menyukainya. Tak perlu sungkan nah. Adel. Tolong ambilkan lagi untuk Naken abalonnya. Ucap Pak Jordi. Baik, Pak. Balas Adelia yang kembali mengambilkan abalon untuk Kenzo.